Shalom. Di, di episode kali ini kita akan bahas pertanyaan yang cukup sering muncul di kalangan orang Kristen dan juga di kalangan non-Kristen. Boleh gak sih kita merayakan Valentine? Merayakan Valentine ini bertentangan dengan iman Kristen atau bisa dijadikan momen positif? Yuk kita gali bareng dalam program Truth is Fun. Nah, pertama-tama mari kita lihat dari asal-usul hari Valentine. Valentine pertama kali dikenal sebagai Santo Kristen yang martir pada abad ketiga. Ada kisah bahwa Santo Valentine menikahkan pasangan muda secara rahasia meski pernikahan dilarang pada masa itu. Ada juga teori bahwa penetapan 14 Februari berkaitan dengan usaha awal gereja mengkristenkan perayaan Romawi Lupercalia. Namun seiring waktu, hari Valentine berkembang sebagai hal yang sangat sekuler seperti hadiah, bunga, coklat, kartu, dan dinner yang romantis gitu ya. Next, balik lagi ke pertanyaan kita, apakah ada larangan Alkitabiah untuk merayakan Valentine? Jawaban singkatnya, nggak ada ayat yang secara eksplisit melarang. Tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang. Nah, menurut prinsip Alkitab, ada kebebasan dalam hari-hari yang diperdebatkan, seperti dalam Roma 14 ayat 5-6, yang masing-masing orang harus yakin dalam hatinya sendiri. Jadi merayakan atau tidak adalah masalah hati nurani dan tidak seharusnya menjadi alasan perpecahan di antara orang Kristen. Nah, terus kenapa sih ada orang Kristen yang memilih merayakan Valentine dengan gebetannya, terutama ya? Berikut ada beberapa pandangan positif yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ekspresi kasih yang sehat. Valentine ini bisa menjadi momen kita untuk mengungkapkan kasih secara romantis, persahabatan maupun keluarga dengan cara khidmat dan bermakna, bukan sekedar komersial. Kedua, refleksi kasih Allah. Valentine ini bisa jadi kesempatan untuk mengingat dan menunjukkan kasih Allah yang sejati, yaitu kasih Allah yang berkorban, memberi, dan juga melayani. Yang ketiga yaitu kesaksian dan pelayanan. Beberapa orang mengusulkan menjadikan Valentine sebagai momen pelayanan untuk memberi pada yang kesepian, menulis surat pada penyemangat, atau memberi donasi sebagai ekspresi kasih Kristen. Yang keempat yaitu kebebasan dalam cinta, baik untuk pasangan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dengan gebetan ya, bisa dirayakan dengan hikmat. Untuk yang lajang, Valentine itu tidak harus dengan kencan ya. Untuk yang jomblo ya, hati-hati. Yang jomblo masih bisa kok merayakan Valentine, karena bisa jadi Valentine itu bisa untuk merayakan kasih antar teman atau juga kasih Tuhan ya. Terus kan ada beberapa orang yang tidak mau merayakan Valentine ini. Alasannya juga ini dipakai sama beberapa agama lain. Yang pertama, akar kafir atau sekuler. Ada yang merasa bahwa Valentine ini
memiliki akar pagan dan komersial yang kuat. Yang kedua, komersialisasi dan konsumerisme. Banyak yang menyayangkan bagaimana Valentine sekarang dikuasai industri kartu, bunga, coklat, dan bukan lagi soal kasih yang murni. Yang ketiga, ini yang sering ya digaung-gaungkan sama sebelah ya, kaum onta itu ya, sering diungkapkan sama kaum onta itu ya, yaitu godaan dan nafsu ya. Untuk pasangan dalam menikah, Valentine bisa menimbulkan tekanan romantis dan godaan yang beresiko. Di banyak berita seringkali di akhir Valentine itu ada rahasia dan ditemukan ya alat kontrasepsi yang cukup sangat-sangat banyak ya. Ya karena banyak orang merayakan Valentine dengan kayak gitu. Apalagi di wilayah timur-timur itu pasti juga banyak yang kayak gitu, lebih banyak kayak gitu. Dan yang di barat-barat juga kayak gitu juga sebenarnya. Tapi kalau yang di barat itu pasti banyak, maksudnya barat itu Indonesia bagian barat, pasti banyak rahasianya ya, banyak sidaknya. Yang keempat, yaitu fokus yang salah. Cinta romantis yang ditonjolkan pada Valentine bisa jadi cermin-cermin romantisme yang jauh dari gambaran cinta perjanjian di dalam Alkitab. Jadi mungkin cuma eros saja kita merayakan Valentine ini ya. Yang kelima, perayaan yang terlalu sedikit. Merayakan cintanya setahun sekali itu terlalu lemah. Cinta dalam pernikahan Kristen seharusnya dirayakan bukan hanya lewat Valentine. Setia ini dirayakan setiap hari. Maksudnya bukan dalam hal yang gimana-gimana harus konsumtif atau gimana, tapi benar-benar kasih itu harus kan setiap hari. Nah, bagi yang memutuskan merayakan Valentine sebagai orang Kristen, berikut ada beberapa prinsip bijak agar tetap berakar pada firman Tuhan. Yang pertama, yaitu periksa motifnya. Pastikan alasan merayakan bukan tren, tekanan sosial atau konsumsi. Pertimbangkan apakah ini memuliakan Tuhan atau enggak. Yang kedua, gunakan sebagai momen kasih ilahi. Valentine sebagai waktu untuk menegaskan kasih Allah melalui berdoa bersama, baca Alkitab, atau memberi kartu berisi ayat rohani. Yang ketiga, lakukan pelayanan. Alih-alih hanya memberikan hadiah mewah, bisa juga memberi hadiah kepada mereka yang kesepian. Maksudnya dengan hadir ya, bukan ngasih apa-apa gitu ya, tetapi lebih diprioritaskan hadir ya, juga ikut kegiatan amal. Hal ini membuat Valentine itu bukan hanya tentang cinta-cinta eros, tapi juga tentang memberi, bukan sekedar menerima. Yang keempat, tetap hemat dan bertanggung jawab. Hindari terjebak dalam konsumtif berlebihan. Jangan sampai ya kita ngerayain Valentine malah bikin hutang, pakai pinjol, pay later dan sebagainya, atau konsumsi yang berlebihan. Jangan loh ya. Yang terakhir atau yang kelima, hormati perbedaan dalam gereja. Karena ini soal hati nurani, seperti yang dikatakan di Roma 14, kita harus menghormati saudara seiman kita yang punya pendapat berbeda, baik yang merayakan maupun yang tidak merayakan. Jadi boleh apa enggak sih kalau
seorang Kristen itu merayakan Valentine? Jawabannya boleh, boleh seboleh-bolehnya, tapi dengan syarat kita memakai hikmat dan menjadikan hari itu bukan sekedar komersial, tapi sebagai wadah untuk menampilkan kasih Allah dan kesaksian iman. Tapi jika nuranimu menolak merayakan karena takut terseret konsumerisme atau godaan, itu pun boleh-boleh aja, sah kok. Nggak merayakan Valentine bukan berarti kurang kasih atau kurang iman. Yang paling penting adalah apapun keputusan kita, kasih Tuhan dan sesama harus jadi dasar. Nah, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you sudah nonton sampai akhir. See you and God bless you.